Baik, pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning RDK. Kita masuk di segmen ketiga. Kami masih menantikan Anda untuk ikut berkomentar di laman Facebook kami. Nantinya ke komentar Anda kami sampaikan kepada narasumber. Baik, saya akan ke Bang Denny nih Bang, terkait dengan tema HPN yang diperingati baru ini bahwa bangkit dari pandemi, pers sebagai akselerator perubahan dan pemulihan ekonomi. Nah, bagi jurnalis televisi sendiri ini seperti apa Bang? Mungkin pandemi ini juga tadi seperti saya katakan bahwa pandemi ini mengubah segala tata cara hidup masyarakat begitu, dan juga termasuk informasi-informasinya begitu kan. Nah, ini seperti apa kalau untuk jurnalis televisi menyikapinya? Apakah ini menjadi tantangan terberat, tantangan juga menyampaikan informasi kepada masyarakat, atau seperti apa Bang? Pada awal-awal pandemi COVID ini terjadi di negara kita ya, dampaknya untuk wartawan televisi ini sangat kuat. Kenapa? Wartawan televisi ini dia terjun langsung ke lapangan. Oh iya, benar sekali Bang. Awal-awal pandemi di Tanjung Pinang diperketat aktivitas masyarakat. Nah, itu berdampak sendiri ke media televisi, karena mereka ketika ingin mengambil informasi terjun ke lapangan itu orang-orang banyak, terutama narasumber itu banyak menurunkan aktivitasnya ya, mengurangi aktivitasnya ya Bang ya. Jadi tapi itulah, dengan adanya teknologi sekarang ini sedikit sangat membantu lah. Kenapa? Ketika narasumber ingin diwawancari, mereka cukup dengan memvisualisasikan dirinya di medianya, handphone atau apa, nanti dikirim ke wartawan televisi gitu kan. Jadi sangat membantu untuk, apalagi untuk naskah, untuk pemberitaannya itu. Kita juga kadang mengambil referensinya dari media sosial atau kejadian-kejadian yang tidak bisa didapat dengan adanya media sosial di Facebook, Instagram. Untuk mengklarifikasinya kadang narasumbernya itu yang kita hubungi langsung. Oke, baik. Mungkin saya akan ke Bang Zek nih Bang. Kan masyarakat juga yang tadi mungkin ini di awal-awal pandemi ini masyarakat ini menganggap hanya konspirasi, namun ternyata hingga saat ini pandemi COVID berjalan sampai sekarang. Nah, ini mungkin ya tugas pers juga untuk turut memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini COVID ini benar-benar ada. Nah, ini mungkin seperti apa sih Bang dari Bang Zakmi sendiri melihatnya? Bangkit dari ekonomi, bangkit dari pandemi, maksudnya agar pers itu tetap mendukung program pemerintah menerapkan prokes di masyarakat, dan pers juga wajib memberikan edukasi, tapi edukasi sifatnya itu bagaimana prokes itu diterapkan masyarakat, namun masyarakat tetap melakukan aktivitas dengan menjaga jarak, pakai masker, dan item-item prokes yang lain yang harus dipenuhi. Tujuannya karena harapannya pers ini menjadi akselerator perubahan. Akselerator perubahan itu karena kita wartawan dituntut untuk memotivasi usaha-usaha kecil agar menggunakan sistem teknologi, beralih ke pemasarannya melalui media sosial, kemudian membantu ekonomi kecil, pemasarannya keluar, mempromosikan. Tujuannya tadi agar harapannya ekonomi di kita ini tumbuh kembali, pulih kembali. Karena yang vital terdampak dari pandemi adalah ekonomi, dan itu dirasakan oleh semua bahwa kita kesulitan dalam berbagai hal karena keterbatasan finansial. Baik, mungkin saya akan ke Bu Elvi nih Bu. Menurut Bu Elvi, apakah memang mungkin berbeda dari tema kita yang terkait dengan bangkit dari pandemi ini? Menurut Bu Elvi ini selaku dari mungkin dari pejabat Pemko juga, apakah perlu memang wartawan-wartawan ini diwadahi oleh sebuah organisasi Bu? Oh iya, kalau wartawan tuh memang seharusnya sudah diwadahi oleh satu organisasi. Karena begini, ketika ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, wadah itulah sebagai pelindungnya. Tetapi kalau dia hanya sendiri, dia tidak ikut di dalam satu organisasi, apa yang terjadi dengan dirinya ya dia sendiri yang akan menanggung resikonya. Mungkin lebih baik kita bersama bersatu ketimbang kita sendiri, seperti itu. Artinya perlu juga ya Bu ya? Perlu, sangat perlu. Jadi wartawan sangat perlu. Kami juga
menghimbau supaya dia bergabung di dalam organisasi-organisasi yang secara resmi dapat melindungi. Baik, mungkin saya akan ke Bang Jack kembali, Bang, terkait dengan seharusnya seperti apa sih Bang sinergi antara media atau pers ini dengan pemerintah seperti apa Bang? Harusnya seperti apa ini? Oh iya, pers dengan pemerintahan itu mesti tetap akur, tapi nggak boleh terlalu dekat. Oh gitu, gitu ya Bang ya, begitu Bu Elvi ternyata. Karena pers itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Hanya dia tetap harus mengapresiasi, mempromosikan dan serta mensosialisasikan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kira-kira bisa memotivasi atau program pemerintah yang harus diikuti dan pers punya peran pengawasan bagaimana pemerintah dalam penerapannya terus dikawal agar berjalan karena ini penggunaan anggaran negara, anggaran daerah yang secara merupakan tanggung jawab bersama bahwa kegiatannya harus jalan dan sukses. Ada yang beranggapan pers kadang-kadang terlalu dekat dengan pemerintah dalam hal mensosialisasikan program-program pemerintah, yang mau nggak mau pers harus mendorong itu, harus mendukung itu dan punya kewajiban untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian kalau terlalu intim katanya dengan pemerintah, saya pikir pers tidak ada hal-hal yang spesial yang diterima oleh pers selama ini dan pemerintahannya. Kalau dia mendapatkan iklan secara kadang-kadang itu wajibkan dia dalam lembaga ekonomi dan disahkan oleh undang-undang bahwa diatur dalam undang-undang bahwa pers itu adalah lembaga ekonomi. Kemudian hanya kalau saran yang salah jika mendapatkan keuntungan dengan cara yang salah. Itu pun saya belum pernah dengar hal seperti itu. Artinya alhamdulillah pers masih tetap berjalan dalam koridornya, walaupun tidak sempurna tapi sudah jauh lebih baik karena bisa mengawal roda pemerintahan, membantu swasta pemerintahan dalam mengisi pembangunan di wilayah ini. Oke, saya akan ke Bang Denny nih Bang. Nah, bagaimana menurut Abang? Apakah memang perlu sinergi antara pemerintah dan pers ini sendiri? Kalau dari Bang Denny sendiri seperti apa nih? Menurut saya itu sangat perlu ya, karena wartawan ini salah satu profesi kontrol sosial terutama terhadap pemerintah. Wartawan ini sendiri banyak tahu, sedikit tahu gitu, artinya dia banyak tahu kejadian terutama di pemerintah mengenai pengelolaan anggaran dan sedikit tahu apa keseluruhnya. Oleh karena itu itulah perlunya klarifikasi kepada yang bersangkutan seperti terutama di pemerintahan, mereka mengklarifikasi penggunaan anggaran umpamanya. Oke, artinya memang harus bersinergi begitu ya Bang ya. Baik, mungkin saya akan ke Bu Elvi nih Bu. Mungkin Bu Elvi boleh tahu nggak ya seperti apa sih sikap pemerintah melihat bisnis pers bisnis media bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana nih Bu Elvi? Kalau sejauh ini memang masih ada ketergantungan dari media itu sendiri dengan pemerintah. Sebagaimana kita ketahui ya, mungkin rata-rata itu 50% ketergantungannya itu ada. Karena seperti iklan, kemudian juga advertorial itu kan sifatnya berbayar. Dari situlah dia bisa menghidupkan perusahaannya dan bisa juga mensejahterakan anggota. Nah, ketika pemerintah nih tidak ada anggaran sama sekali, itu mungkin agak kelimpungan, apalagi di masa pandemi. Kalau di masa pandemi ini perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar. Nah, jadi kalau pemerintah nggak hadir di dalamnya jadi kerepotan dan juga akan meningkatkan angka pengangguran. Jadi itulah sinergisitas kita perlu memang seperti Bang Zami bilang tadi, antara pers dengan pemerintah tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh juga terlalu jauh. Jadi ibaratnya jauh dekat gitu, yang penting rapat. Baik, nih Bu, mungkin di sesi terakhir ini sebenarnya apa sih yang diingin kalau misalnya dari Pemko sendiri, dari pemerintah sendiri, saya tidak menyebut Pemko, dari pemerintah sendiri seperti apa sih keinginannya atau seperti apa harapannya terhadap pers ini Bu? Atas nama ini ya pemerintah ya, kami inginkan
Insan pers itu bisa bersinergi dengan pemerintah, khususnya pemerintah Kota Tanjung Pinang, untuk membangun negeri kita ini. Tayangkanlah dan sampaikanlah berita yang aktual, tajam, terpercaya, dan itu bukan direkayasa dan jauhi dari hoaks. Iya, baik. Mungkin Bang Zek juga apa namanya Bang Elvi tadi menyebutkan hoax gitu ya. Ini kan tidak bisa dihindari karena banyaknya media sosial yang ada saat ini. Nah itu masyarakat dengan gampangnya mengirimkan sesuatu, menulis sesuatu di sana. Ini mungkin juga satu tantangan bagi dunia pers begitu, Bang. Terus ini kita menuju digitalisasi. Seperti apa sih Bang? Bagaimana harapannya ke depannya Bang? Termasuk untuk menangkal hoax ini Bang? Ya, media pun dituntut untuk mengklarifikasi hal-hal yang tidak mereka lakukan. Nah, tapi karena itu mudah kewajiban dan karena media sosial juga saluran informasi yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, maka kewajiban pers juga untuk meluruskan hal-hal yang bisa berdampak banyak ke orang banyak. Kalau untuk pers itu sendiri, dalam kode etik itu jelas di pasal 1 di poin pertama aja sudah jelas bahwa berita tidak boleh dibuat berdasarkan unsur kebencian, kemarahan. Artinya dari di pasal 1 sudah disebutkan itu, artinya setiap informasi yang masuk dia wajib diverifikasi. Kalau dia butuh klarifikasi dia harus konfirmasi. Jadi tidak boleh sepihak, tapi kadang-kadang itu banyak juga narasumber kita yang beranggapan karena takut dikonfirmasi tidak mau menemui wartawan, tidak mau mengangkat telepon. Yang pasti kita pahami bersama bahwa tidak pun ada konfirmasi, tapi kalau wartawan situ sudah melakukan upaya konfirmasi, maka itu layak tayang. Itu pertama. Yang kedua, banyak karena hal seperti itu kan banyak tertutup sehingga kadang-kadang menyudutkan pers. Padahal kalau tidak dijawab konfirmasi itu akan merugikan orang itu sendiri. Tapi tidak perlu khawatir kalau takut diwawancarai oleh wartawan-wartawan yang belum kompeten, karena sesuai dengan arahan anjuran dan Dewan Pers bahwa setiap pejabat, pengguna anggaran ataupun tokoh masyarakat berhak untuk menolak untuk tidak diwawancarai oleh wartawan yang tidak kompeten. Itu kembali pada yang tadi, artinya tidak semua wartawan Bapak korupsi ya, bertanyanya pun harus santun. Harus menghargai, karena dia tidak boleh menyampaikan, membuat berita unsur kebencian. Dia harus tetap netral walaupun tidak boleh menghakimi. Nah, dia hanya memaparkan fakta dan klarifikasi atau konfirmasi. Klarifikasi itu pun yang disampaikan oleh yang disangkakan itu tidak serta-merta menggagalkan fungsi independensi pers. Katakanlah kita tahu dia berbohong, tapi kita tetap mengungkap faktanya. Kadang-kadang ada yang beranggapan nggak bisa, kami klarifikasi ada setting, akomodir, tapi kita pers tetap memaparkan faktanya seperti ini. Nah, artinya kadang-kadang banyak hal orang salah menilai, salah anggapan hingga berharap bisa mengatur pers itu sendiri. Padahal pers itu pun sebenarnya dia bisa kemana-mana dengan regulasi dan aturan yang ada. Mungkin gitu. Baik, mungkin saya ke Bang Denny nih Bang, terkait dengan hoax tadi Bang, seperti apa Bang kalau di dunia di wartawan televisi, seperti apa itu untuk meluruskan hoax tadi, seperti apa yang dilakukan oleh mungkin cara kerjanya hampir sama dengan yang lainnya begitu mungkin, tapi apakah ada perbedaan dengan wartawan televisi Bang, atau seperti apa untuk menangkal hoax ini? Dengan kita di media televisi ini sebenarnya dengan media lain itu tidak beda gitu ya. Cuman bedanya kita ini kan bergerak di bidang visual. Ketika kita akan mengklarifikasi narasumber tersebut mengenai suatu kejadian, kita tidak bisa melakukannya melalui by phone atau karena yang kita
gunakan media visual harus orangnya langsung gitu. Jadi kebanyakan ketika narasumber itu tidak mau diwawancarai melalui visual, ya di situ tantangan terberatnya di media televisi. Jadi kita kejar terus. Nah, itu tadi dengan perkembangan teknologi sekarang ini kadang kita minta kalau tidak bisa ketemu langsung, minta narasumber tersebut melakukan live streaming melalui wartawan itu sendiri, atau dia merekam melalui gadgetnya atau smartphone-nya sendiri dikirim ke kita. Artinya meskipun seperti itu wartawannya, jurnalisnya tetap memegang teguh kode etik tadi, begitu ya Bang ya. Oke, baik, mungkin di sesi terakhir ini Bang Jack, terkait dengan tema kita pada hari ini, digitalisasi media, transisi media menuju digitalisasi. Sorry Bang, ya, saya rasa ini bukan transisi lagi, mungkin kita sudah harus ini ya Bang ya, sudah harus terjun ya Bang ya. Barangkali harapannya seperti apa sih Bang untuk mungkin ya insan pers atau mungkin pemerintah, seperti apa Bang? Harapannya ke depan agar masyarakat pers itu lebih meningkatkan kemampuannya, terus mengupdate keahliannya, mengikuti tren-tren media yang mulai berubah saat ini, agar pers itu sendiri bisa menyajikan informasi sesuai dengan tren dan kebutuhan masyarakat. Karena yang tidak mengikuti tren biasanya itu akan menjadi konvensional dan tertinggal. Harapannya memang kita sama-sama dituntut untuk terus mengupdate informasi, mengupgrade kemampuan hingga berada di tren media saat itu. Oke, terima kasih Mbak. Baik, mungkin dari Bang Denny seperti apa sih Bang terkait dengan transisi media menuju digitalisasi ini? Apa sih harapannya dan yang harus apa harapannya terhadap insan pers maupun terhadap pemerintahan, masyarakat dan lain sebagainya? Transisi media digital ini pada awalnya yang ngalami duluan itu media cetak ya. Jadi media cetak yang dia beralih dari cetak ke media online. Di televisi begitu juga, cuman bedanya televisi dari analog ke digital. Dari analog ke digital itu, dari digital itu frekuensi yang disampaikan ke masyarakat ditonton di televisi itu gambarnya itu lebih jernih begitu. Beda dengan analog, ya harus di televisinya kadang ada noise, ada gambar semut lah kalau orang bilang. Kalau di digital itu tidak. Oke, mungkin lebih ke itu, artinya mungkin seperti TV lokal juga nanti harus beralih ke TV digital. Itu begitu udah ya, wajib itu tahun 2022 itu ini dari ya. analog itu sudah dimatikan. Tapi mungkin seperti ke produk-produk jurnalisnya itu mungkin tidak jauh berbeda barangkali ya Bang ya, untuk penyampaiannya atau apa. Mungkin ini kalau untuk digitalisasi digitalisasi televisi lokal ini mungkin lebih kepada pemancarnya barangkali ya Bang ya. Jadi nanti mungkin akan ada perubahan karena nanti akan timbul PH-PH orang membuat konten sendiri bekerja sama dengan TV-TV digital terutama yang ada di daerah. Baik, mungkin terakhir barangkali Bu Elvi, mungkin di closing statement di segmen ketiga ini barangkali ada yang ingin disampaikan Bu. Harapan kami dari pemerintah Kota Tanjung Pinang, marilah kita saling bersinergi antara pemerintah kota dengan insan pers, sama-sama membangun Tanjung Pinang ke depan yang lebih baik dengan mengedepankan berita-berita yang aktual, tajam, terpercaya, serta memegang teguh kode etik jurnalistik. Baik, terima kasih Bu Elvi pada kesempatan hari ini. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami pada Coffee Morning RDK kali ini, transisi media menuju digitalisasi, bahwa digitalisasi ini tidak perlu dihindari dan tidak bisa dielakkan. Artinya kita harus ikut bergabung, ikut juga di dalamnya begitu. Nah, kalau kita tidak mengikutinya, artinya nanti kan akan ketinggalan seperti itu. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada salah penyampaian dari saya selaku host. Dan pemirsa, Coffee Morning RDK akan selalu hadir setiap pekannya di hari Sabtu pukul 10, dan pekan depan kami akan hadir kembali dengan tema dan isu yang berbeda tentunya. Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.